Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Aulia dan rekan saya Laras dan Aisyah dari tim 3 akan menjadi tim kontra pada perdebatan ekspor benih lobster. Dewan juri yang terhormat, Indonesia adalah negara maritim di mana Indonesia merupakan negara dengan luas laut yang sangat amat luas dan besar. Artinya, sumber daya kelautan kita menjadi salah satu komoditas yang khas yang kemudian memiliki nilai jual yang tinggi di hadapan dunia internasional. Kami percaya bahwasanya ekspor benih lobster harus disanggah dan harus dilarang Dewan Juri yang terhormat. Sebab kami percaya hal ini bisa menyerang kestabilan khasnya sumber daya laut Indonesia. Yang perlu diketahui saat ini adalah lobster merupakan salah satu sumber daya laut yang cukup sulit untuk dibudidayakan. Beberapa negara Asia Tenggara maupun di negara Asia yang lain agar bisa tumbuh menjadi hingga pada akhirnya lobster menjadi salah satu komoditas yang langka. Sedangkan di Indonesia lobster bisa dibudidayakan dengan mudah karena dari segi iklim maupun dari segi teknologi kita bisa membudidayakan lobster dengan baik sehingga lobster menjadi komoditas yang khas dan menjadi salah satu komoditas utama kita pada sumber daya kelautan. Dewan juri yang terhormat, apabila kemudian skenario ini ekspor benih lobster ini dibolehkan, maka yang akan terjadi adalah Indonesia akan kehilangan kekhasan sumber daya alam lautnya. Bayangkan saja Dewan juri yang terhormat, yang kita ekspor adalah benih lobster, di mana benih-benih ini akan diberdayakan oleh negara lain, yang pada akhirnya Indonesia tidak akan menjadi satu-satunya negara lagi yang bisa membudidayakan lobster dengan baik. Hal ini tentunya mengancam stabilitas khasnya sumber daya alam kita dengan yang terhormat. Sehingga tujuan kami simpel, pada konteks ini kami ingin agar Indonesia tetap memiliki satu komoditas utama yang tidak sembarangan diberikan kepada negara lain. Kemudian yang kedua, kami ingin memfokuskan konsumsi lobster sesuai dengan demand atas konsumsi di dalam negeri. Patut kita ketahui, Dewan Juri terhormat, bahwasanya negara Indonesia juga kaya akan pariwisata, yang artinya negara Indonesia tidak hanya berdiri karena adanya pariwisata itu sendiri, karena pariwisata juga membutuhkan yang namanya rumah makan, akomodasi, dan lain-lain. Sehingga karena tingginya demand dari sektor pariwisata, di mana orang-orang yang datang untuk berpariwisata di daerah pantai misalnya ingin menikmati lobster yang segar, maka hal itu akan menjadi salah satu urgensi kita untuk mempertahankan lobster sebagai salah satu sumber daya untuk dikonsumsi di dalam negeri agar dapat diutamakan. Maka dari itu konteks yang saya bicarakan akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian, terima kasih. Rafa melanjutkan pembicaraan dari pembicara pertama. Yang kami inginkan di ekspor benih lobster adalah untuk ekspor tersebut dilarang. Alasan kami ada beberapa secara konstruktif yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana ekspor benih lobster yang menciptakan kasus korupsi oleh mantan Menteri Edi Prabowo menunjukkan bahwa ada dalih-dalih monopoli dari jalan angkut maupun jalan hulu di konteks lobster tersebut, di mana ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kasus benih lobster. Mengapa kasus benih merupakan kasus yang rentan untuk dimanfaatkan? Karena lobster semula pada Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 ditetapkan untuk dilarang dan hanya boleh diekspor untuk konteks lobster yang beratnya di atas 200 gram dan tidak sedang bertelur. Sedangkan di konteks mantan Menteri Edi Prabowo di tahun 2020, kemungkinan untuk mengekspor benih lobster yang kemudian diperbolehkan pada akhirnya menimbulkan negara-negara lain bisa membudidayakan lobster dan justru hal tersebut hanya akan menimbulkan efek jangka pendek di Indonesia untuk menciptakan keuntungan dan di satu sisi Indonesia justru akan semakin terpuruk. Saya akan membuktikan bagaimana keterpurukan Indonesia jika ekspor benih lobster terjadi. Satu, Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa pada saat ekspor benih lobster terjadi, maka status yang kita kirim adalah benih, di mana benih membutuhkan suatu masa untuk berkembang dan berbudidaya. Oleh sebab itu, negara-negara yang menerima benih tersebut akan mengembangbiakan lobster dan mempelajari bagaimanakah cara mengembangbiakan yang baik, serta tools apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangbiakan lobster. Perbedaan antara kondisi Indonesia sebagai negara berkembang, sedangkan negara-negara yang menginginkan lobster, misalkan saja Amerika Serikat atau Thailand, atau negara-negara maju lainnya, di mana mereka merupakan negara maju, memungkinkan Indonesia berada pada kondisi yang tidak strategis karena secara teknologi Indonesia kalah jauh.
Sehingga efek domino di masa depan adalah mungkin kita akan mendapatkan untung untuk beberapa periode di awal, namun di masa depan setelah mereka mampu mengembangbiakkan lobster sendiri dan menghasilkan benih-benih mereka sendiri, mereka tidak akan lagi peduli terhadap Indonesia. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasanya lobster merupakan komoditi menengah ke atas yang diminati dan berharga sangat mahal. Harga satu ekor benih berharga 5.000 sampai 10.000 per ekor di pasar nasional dan sekitar internasional. Namun jika lobster dipelihara sampai beratnya sekitar 200, 500 atau 1 kilogram, harganya naik menjadi 300 sampai 400 ribu rupiah per ekor. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan harga yang sangat signifikan di sektor lobster jika kita mampu membudidayakannya di sektor yang jauh lebih dewasa dan tidak mengekspornya di sektor benih. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuntungan di Indonesia jika kita fokus pada ekspor yang hanya berkaitan dengan lobster-lobster dewasa justru akan semakin besar. Yang ketiga adalah kita perlu optimis mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan jumlah benih lobster yang sangat amat besar, dan kita merupakan negara yang cocok secara cuaca, serta nelayan-nelayan kita memiliki kemampuan karena telah mengenali medan. Yang dibutuhkan oleh pemerintah kita adalah mensupport nelayan-nelayan kita, mensupport tenaga-tenaga kita di sektor perikanan dan kelautan untuk kemudian bisa mengembangkan jasa-jasa mereka sendiri, sehingga mereka bisa menjadi tuan untuk memonopoli perdagangan Indonesia secara sehat. Yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya menjaga kelestarian lobster harus berupa bagaimana kita membuat kebijakan yang baik, dan oleh sebab itulah kami ingin fokus kepada kebijakan nomor 56 tahun 2016 dan mencabut kebijakan nomor 12 tahun 2020 tentang peraturan menteri, serta kembali ke peraturan menteri Ibu Susi nomor 56 tahun 2016, di mana kami akan memfokuskan perdagangan lobster di dalam negeri, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya. Dan yang kedua adalah kami hanya akan membolehkan ekspor lobster bukan di konteks benih, di mana hal tersebut dikontrakkan oleh kami, namun hanya di konteks lobster yang di atas 200 gram dan tidak sedang bertelur. Hal tersebut kemudian akan memunculkan efek yang sangat baik bagi negara Indonesia. Satu, pada akhirnya negara-negara yang menginginkan lobster harus bekerja sama dengan Indonesia secara berkelanjutan, karena mereka bukan merupakan negara yang bisa memproduksi lobster secara kontinu. Oleh sebab itu, jika mereka menginginkan lobster, kerjasama dengan Indonesia harus terbangun. Yang kedua adalah, sebab yang diekspor Indonesia adalah lobster-lobster yang kemudian beratnya di atas 200 gram dengan harga ratusan ribu, keuntungan kita akan jauh lebih masif. Yang ketiga, posisi tidak sedang bertelur menciptakan celah kriminalisasi lobster yang jauh lebih terminimalisasi. Dan yang keempat adalah bagaimana situasi ini pada akhirnya mampu menciptakan kestabilan ketahanan pangan nasional, sebab kemudian lobster akan menjadi komoditi yang berkembang sangat luas di Indonesia dan naik secara signifikan. Namun di satu sisi kita tetap bisa menjaga maintenance dari ekspor kita secara sehat. Kami percaya bahwasanya hal tersebut harus dilakukan sehingga kita harus mencabut peraturan ekspor benih lobster dan kita harus memaintain peraturan yang sebelumnya telah ditetapkan, karena terbukti saat peraturan tersebut ditetapkan kondisi perikanan dan kelautan Indonesia membaik, dan kami ingin kebaikan yang sama tetap terjadi di periode saat ini. Kami dengan amat bangga menolak promosi. Terima kasih. Oke, saya akan menjadi third speaker. Saya akan mulai dalam waktu 3, 2, 1. Yang perlu diketahui pertama adalah bagaimana Indonesia menjadikan arah gerak geopolitik dari negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan geopolitik dalam hal maritim. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus memaksimalkan potensi yang dimiliki baik dari segi sumber daya alam yang ada di laut maupun sumber daya manusia, yang juga harus fokus untuk menyelesaikan dan bersama-sama menjadikan geopolitik maritim sebagai arah gerak nasional. Kita melihat bahwa penjualan lobster melalui benih lobster pada akhirnya akan membuat kegagalan dalam ide yang akan kita bawa dalam rangka menciptakan geopolitik maritim. Mengapa? Yang pertama, pada akhirnya ketika kita menjual benih, untung yang kita jual tidak seberapa dibandingkan dengan kita menjual lobster yang sudah siap untuk dijual. Hal ini dikarenakan apabila kita menjual benih, kita akan menjual dengan harga yang sangat murah dan juga perhitungan pasar yang berbeda. Oleh karena itu, banyaknya kasus korupsi yang disebabkan oleh penjualan benih lobster dikarenakan mudahnya untuk memanipulasi data dan juga harga per kilogram dari penjualan benih lobster itu sendiri. Berbeda dengan penjualan lobster, di mana kita telah mengetahui berat dan juga harga pasaran di standar internasional, yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan
benefit sebanyak-banyaknya. Hal ini karena tujuan utama Indonesia menjadikan geopolitik maritim sebagai arah geraknya, dikarenakan Indonesia yang berasal dari negara berkembang ingin memastikan bahwa Indonesia dapat memiliki lebih banyak pemasukan dengan cara memanfaatkan keadaan maritim yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tim kita percaya bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, kita harus menjual lobster tidak dalam benih, akan tetapi lobster yang berukuran 200 gram ke atas. Yang ketiga, kenapa pada akhirnya akan membuat impor lobster dan juga nama Indonesia jelek apabila kita menggunakan impor benih? Hal ini dikarenakan, yang pertama, pada akhirnya Indonesia akan turut mengimpor lobster yang sudah jadi dari negara lain. Karena Indonesia juga memiliki banyak demand terhadap penggunaan lobster sebagai sumber daya makanan baik di restoran maupun di rumah makan sehari-hari. Yang pada akhirnya Indonesia harus menjual raw material yang berbentuk benih dengan harga yang murah, akan tetapi ketika kita membeli lobster dari luar negeri, kita harus membayar harga yang lebih banyak. Yang pada akhirnya hal ini hanya menciptakan short term benefit, yaitu short term benefit ketika kita menjual benih, akan tetapi dalam perhitungan ekonomi pada akhirnya long term benefit tidak akan didapatkan oleh Indonesia dikarenakan Indonesia harus membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga, bagaimana pada akhirnya mana yang bakal memberikan lebih banyak manfaat terhadap petani-petani lobster di Indonesia, pembudidaya lobster. Menurut pandangan kami, pembudidaya lobster tentunya menginginkan pemasukan yang stabil dan juga pemasukan di mana mereka bisa mendapatkan keuangan yang banyak. Karena apabila mereka mendapatkan uang yang banyak, tentunya mereka bisa membudidayakan lebih banyak lobster yang pada akhirnya ketika negara Indonesia punya permasalahan minimnya lapangan pekerjaan dapat diselesaikan dengan hal ini ketika para petani dan juga pemilik lobster memiliki uang yang banyak dan dapat membesarkan usaha mereka. Di mana pada akhirnya ketika kita fokus untuk membudidayakan lobster, dibutuhkan banyak stakeholder untuk menyelesaikan dan juga ikut membentuk lobster itu sendiri. Dari mulai makan dari lobster, yang kedua tempat lobster, yang ketiga penanganan dan juga studi mengenai bagaimana menghasilkan lobster yang baik, yang pada akhirnya menimbulkan banyak stakeholder yang harus terikut campur, yang pada akhirnya banyak lapangan pekerjaan yang akan dibuat. Berbeda dengan penjualan benih hanya membutuhkan beberapa orang, di mana kita tidak perlu mengukur atau memastikan bahwa lobster ini akan menjadi lobster kualitas baik, kita cukup menjual benih-benihnya, yang pada akhirnya juga menyebabkan lapangan pekerjaan di Indonesia semakin sedikit, di mana hal ini sangat buruk ketika Indonesia merupakan negara maritim, merupakan negara yang sumber dayanya alam banyak, akan tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, tim kita percaya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih fokus terhadap permasalahan dan juga arah gerak geopolitik maritim, kita harus memaksimalkan budidaya dalam bidang maritim, dan salah satunya adalah budidaya lobster, di mana lobster merupakan salah satu hidangan seafood yang masih menjadi favorit dari masyarakat seluruh dunia. Bagaimana Prancis masih mengekspor banyak lobster dan juga mereka tidak menghasilkan lobster sebanyak itu, atau bagaimana masyarakat di Jepang. Terima kasih. Baik, sebagai pembicara kesimpulan, saya akan melanjutkan pembicaraan dan kesimpulan bahwa Dewan Juri yang terhormat, kami tetap bangga untuk menolak mosi ekspor benih lobster. Jangan sampai sebagai negara yang menghasilkan lobster, kemudian kita mengekspor benih-benih kita, namun menuai bencana di kemudian hari. Ekspor benih lobster sesungguhnya tidak merupakan solusi yang strategis bagi Indonesia. Sejatinya, jika kita ingin memaksimalkan potensi bangsa dan negara, kita harus memaksimalkan ekspor yang dalam konteks lobster berukuran 200 gram ke atas, karena hal tersebut lebih sustain dari segi harga, lebih aman dari segi monopoli perdagangan dan juga kriminalisasi, serta dapat menimbulkan keuntungan yang signifikan dan berkelanjutan di sektor perekonomian Indonesia, sebab negara-negara yang kemudian ingin bergantung kepada lobster tetap akan menghubungi Indonesia di kemudian hari. Namun, jika kita melakukan hal yang sebaliknya dan membuka peluang ekspor benih lobster, pada akhirnya negara-negara tetangga tidak akan kemudian bekerja sama lagi kepada Indonesia, dan bisa jadi di kemudian hari Indonesia lah yang kemudian akan kembali mengimpor lobster yang semula benihnya berasal dari Indonesia. Selain itu, kami percaya bahwasanya kebijakan kami untuk tetap stay pada peraturan sebelumnya, yaitu peraturan Ibu Susi untuk melarang ekspor di luar negeri dalam konteks
benih dan hanya menerapkan ekspor dewasa, sesungguhnya juga dapat menjaga kestabilan nasional, di mana pada akhirnya industri domestik terhadap lobster juga akan berkembang sangat pesat, dan mengingat Indonesia lah yang menjadi pihak yang berkuasa penuh terhadap ekspor impor dari lobster tersebut, maka kami percaya sebagai negara maritim, Indonesia pada akhirnya akan memiliki strategi yang jauh lebih berjaya untuk mampu menguasai sektor lobster di Indonesia. Kami percaya bahwa hal tersebut harus ditegaskan dengan peraturan yang kemudian kembali dipakai menganut kepada peraturan Ibu Susi, yaitu peraturan nomor 56 tahun 2016 dan dengan mencabut peraturan Bapak Edi nomor 12 tahun 2020. Kami dengan bangga menolak mosi. Terima kasih. Sekian presentasi dari tim kontra, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.